Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helza Mainfa dengan NIM 1905034 dengan jurusan Teknik Elektronika. Ini adalah tugas video saya tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Pertama, kita masuk ke dalam konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Ini disingkat dengan PTK. 1. Pengertian administrasi. Administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Yang kedua, ini ada pendidik. Di Indonesia ini lebih dikenal sebagai pengajar. Dan di Indonesia ini juga ada sebutannya seperti dosen, guru, konselor, maupun yang lainnya. Yang ketiga, itu adanya tenaga kependidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 11, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pasal 39 yaitu, tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Ini juga ada contohnya seperti penjaga labor, tata usaha, penjaga kebersihan, keamanan, ataupun yang lainnya. Next, kita masuk ke dalam proses administrasi PTK. Diawali dengan pengadaan tenaga kependidikan. 1. Pengumuman adanya formasi baru. Ini biasanya pengumuman ini tercetak ataupun dicetak khusus dalam bentuk brosur ataupun yang lainnya, media massa, media cetak. Seperti kita sekarang ini serba internet, serba web, dan biasanya juga ada dalam bentuk web gitu informasinya. Yang kedua, itu adanya pendaftaran. Pendaftaran ini kita akan masuk kepada web atau link yang telah disediakan. Di sini kita akan mengunggah seperti file-file dokumen yang diminta, biodata lengkap kita, maupun yang berkelanjutan ataupun yang bersangkutan dengan tenaga kependidikan tersebut. Yang ketiga, itu adanya seleksi atau penyaringan. Seleksi atau penyaringan ini diawali dengan penyaringan administrasi. Dengan dokumen ataupun file yang kita unggah pada saat pendaftaran, itu tuh disaring lagi agar mencari yang lebih baik gitu. Nah, setelah administrasi, kita akan masuk ke ujian atau tes. Ujian atau tes ini kita diuji tentang pengetahuan umum, psikolog, keterampilan, ataupun yang lainnya. Lanjut, setelah itu kita akan masuk kepada pemeriksaan medis. Biasanya pemeriksaan medis ini ada dua. Yang pertama, kita membawa surat keterangan asli dari rumah sakit terdekat kita. Sebelumnya kita udah pemeriksaan kesehatan kita, sehingga kita mendapatkan surat. Nah, surat itu yang kita bawa pada saat seleksi atau penyaringan. Yang kedua, itu adanya tim medis langsung saat seleksi. Nah, itu tuh ada di tempat. Biasanya ini tergantung aturan yang berlaku pada saat itu ya. Jadi, belum pasti antara kita langsung dites ataupun kita bawa surat keterangan asli dari rumah sakit yang telah memeriksa kita gitu. Nah, setelah melalui seleksi atau penyaringan, kita akan masuk pada pengumuman. Pengumuman ini diibaratkan jika yang mendaftar itu 10.000, kemungkinan besar itu yang diterima adalah 1.000. Jadi benar-benar disaring mencari yang terbaik dari yang semuanya seperti itu. Baik, kita akan masuk kepada penempatan. Setelah kita lulus, kita akan ditempatkan di tempat yang kosong. Dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi perpindahan pegawai dari suatu daerah ke daerah lain, atau dari satu bidang kerja ke bidang kerja yang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan. Saya kasih contoh, misalnya di kota A ini, pegawainya itu pindah ke kota B, sehingga pegawai kota A ini kosong kan. Nah, jadi pegawai yang baru lulus ini akan masuk ke kota A gitu. Jadi di kota A, kota B, semuanya sudah lengkap adanya pegawai. Contoh yang kedua itu misalnya nih, ada petugas keamanan, dia pindah ke tugas kebersihan.
bagi pegawai yang baru lulus itu akan masuk kepada tugas keamanan, sedangkan petugas keamanan ini akan pindah kepada tugas kebersihan. Seperti itu contohnya. Nah, setelah ditempatkan dengan sesuai kebutuhan, mereka akan melalui orientasi. Orientasi ini merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ini seperti menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Ya, seperti kita masuk ke tempat yang baru, kita harus menyesuaikan dengan tetangga-tetangga, lingkungan sekitar, maupun yang lainnya, seperti itu. Oke, kita akan lanjut. Kita akan masuk ke kesejahteraan PTK. Pertama itu ada gaji. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidik atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, itu adanya tunjangan. Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Next, penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Tujuan diberikannya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ataupun dapat meningkatkan mutu pendidikan ke arah yang lebih baik. Next, kita akan masuk kepada cuti PTK. Tapi saya lihat waktu dulu ya. Oke, masih 7 menit. Next. Cuti PTK. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Ada banyak jenis cuti ini. Yang pertama itu ada cuti tahunan, merupakan hak PNS termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. Nah, jika mereka telah bekerja selama 1 tahun, mereka akan mendapatkan hak cuti tahunan. Jika belum genap selama 1 tahun, mohon maaf, hak cuti tahunan belum bisa didapatkan. Penggunaan cuti tahunan dapat digabungkan dengan cuti bersama, dengan jumlah paling sedikit menjadi 3 hari kerja. Cuti besar. Cuti besar ini hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. Jika belum genap selama 6 tahun terus-menerus, maka hak untuk mendapatkan cuti besar ini belum bisa didapatkan. Next, ada cuti sakit. Cuti sakit merupakan hak PNS atau CPNS wanita yang mengalami gugur kandungan. Nah, bagi yang sudah berkeluarga itu adanya nanti mempunyai momongan. Nah, jika terjadinya gugur kandungan, mereka akan mendapatkan cuti sakit. Nah, selanjutnya itu ada cuti bersalin. PNS atau CPNS wanita yang persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga. Ya, seperti contoh tadi, dalam mereka memiliki momongan, anak pertama, kedua, dan ketiga, mereka akan mendapatkan cuti bersalin. The next, cuti karena alasan penting. Mungkin ini hal yang paling mendesak sekali, sehingga para pengajar atau pendidik itu meminta untuk cuti alasan yang sangat penting.